sejak program pemain naturalisasi di Timnas Indonesia digalakkan, bahkan mulai muncul di permukaan. Ada yang setuju, ada pula yang mengkritik. Bagi pengkritik, banyaknya pemain naturalisasi di tubuh Timnas Indonesia berpotensi memendam bakat dari pemain lokal. Akibatnya, pemain lokal tidak diberi kesempatan untuk bermain di kancah internasional. Namun, bagi yang setuju naturalisasi, mereka memiliki jawaban yang masuk akal, bahwa pemain naturalisasi didatangkan bukan untuk memendam kualitas pemain lokal, melainkan untuk membantu progres pemain lokal agar bisa bersaing dan meningkatkan kualitasnya. Nah, terkait hal itu, saya memiliki opini tersendiri nih, Bray. Bagi saya, naturalisasi atau local pride itu tidak penting, selama hal itu baik untuk kepentingan Timnas Indonesia meraih prestasi sepak bola di ajang internasional. No problem alias ora masalah. Jadi, sudahi polemik naturalisasi versus local pride, karena kenyataannya tidak ada pribumi atau local pride. Yang ada adalah bahwa seluruh warga Indonesia itu adalah pendatang. Loh, kok gitu? Kaget ya? Lantas, siapa manusia Indonesia itu? Apakah kelompok pendatang bukan manusia Indonesia dan tak pantas disebut pribumi? Dengarkan baik-baik dan simak sampai selesai ya, Bray. Temuan ini adalah hasil penelitian genetika oleh Eijkman Institute for Molecular Biology. Para peneliti telah berkeliling ke 19 pulau di Indonesia dan mengetes DNA warga dari 130 suku selama bertahun-tahun. Tes DNA adalah metode ilmiah untuk mengetahui asal-usul manusia. Dari tes itu, kita bisa tahu siapa dan dari mana asal kita sebenarnya. Contoh kasus, Najwa Shihab yang telah melakukan tes DNA dalam program bertajuk Proyek DNA Sebineka Apa Kamu yang diinisiasi oleh Historia ID. Nana, sapaan akrabnya, menguji komposisi DNA di dalam tubuhnya dengan menggunakan uji sampel saliva atau air liur. Ahli genetika Herawati Sudoyo menjelaskan, Nana memiliki latar belakang genetik yang menarik karena ada 10 fragmentasi atau bagian DNA yang berasal dari 10 moyang berbeda dalam tubuhnya, paling banyak dan kompleks dibandingkan relawan lainnya. Berturut-turut dari yang paling dominan 48,54% berasal dari Asia Selatan, yakni Nepal, India, Bangladesh, dan Tamil. 26,81% dari Afrika Utara, yakni Maroko, Algerian, Aljazair, Berbers. 6,06% dari Afrika, yakni Mozambik. 4,19% dari Asia Timur, yakni Tiongkok. 4,15% dari diaspora Afrika, yakni Afrika Amerika. 3,48% dari Timur Tengah, yakni Arab. 2,20% dari Eropa Selatan, yakni Portugis. 1,91% dari Eropa Utara, yakni Dorset. 1,43% dari diaspora Asia, yakni Asia Amerika. Dan 1,22% dari diaspora Eropa, yakni Puerto Rico. Dari tes DNA, Nana yang dicap sebagai turunan Arab, ternyata komposisi Arabnya hanya 3,48% saja. Sangat kecil. Malah yang dominan, Nana berasal dari Asia Selatan, yakni Nepal, India, Bangladesh, dan Tamil, sebesar 48,54%. Dari sini terbukti bahwa Nana bukan turunan Arab. Ternyata presentasi gen Timur Tengahnya itu hanya 3,4%. Bahkan gen Asia Timur atau Tiongkoknya itu lebih besar, 4,19%. Jadi ini mengejutkan buat saya. Ada 3 marka yang dapat dilihat untuk menelusuri asal-usul manusia Indonesia. Pertama, kromosom Y yang dapat menunjukkan asal-usul anak laki-laki dari ayahnya. Kedua, DNA mitokondria yang diturunkan dari ibu ke seluruh anaknya. Terakhir, DNA autosomal yang mencerminkan percampuran genetik dari kedua orang tua. Peneliti Eijkman Institute mempelajari ketiga bagian DNA itu untuk melihat asal manusia Indonesia. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode arkeologi dan linguistik untuk memperkaya sudut pandang. Hasilnya, peneliti menemukan tidak ada orang asli Indonesia. Kenyataannya, nenek moyang warga Indonesia dan manusia di seluruh dunia berasal dari Afrika. Sekitar 72.000 tahun lalu, manusia modern atau Homo sapiens berpindah dari benua Afrika
ke bagian selatan semenanjung Arab menuju India. Keturunan mereka perlahan tiba di Nusantara dalam 4 gelombang besar migrasi. Gelombang pertama manusia datang ke Nusantara sekitar 50.000 tahun yang lalu. Mereka tiba di daerah bernama Paparan Sunda, yang sekarang pecah menjadi pulau-pulau tersendiri, yaitu Kalimantan, Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Jawa. Tak berhenti di situ, mereka terus mengembara hingga Australia dan Papua. Orang yang pertama kali datang di Indonesia itu adalah orang-orang yang sekarang kita bisa lihat mereka-mereka yang memiliki keturunan Papua yang berada di wilayah Papua sekarang. Jejak kelompok pendatang pertama ini terlihat dari berbagai penemuan arkeologi di Sarawak dan di Maros, Sulawesi Selatan. Lalu, kelompok kedua manusia datang ke Nusantara dari Asia Daratan, tepatnya wilayah yang kini menjadi Vietnam. Mereka datang sekitar 30.000 tahun lalu. Migrasi ketiga meliputi warga Tiongkok. Kelompok manusia itu melalui rute Formosa atau Taiwan dan Filipina. Mereka datang sekitar 5.000 hingga 6.000 tahun lalu. Keturunan kelompok ketiga ini termasuk warga suku Mentawai dan Nias. Gelombang kedatangan besar terakhir mencakup para pedagang dari Tiongkok, India, dan Arab, termasuk pula pedagang dari Eropa yang mencari rempah-rempah ke Nusantara. Gelombang terakhir itu adalah pada masa historical, pada masa sejarah. Itu trade orang-orang yang trader yang dari Cina, yang dari Middle East, dari Arab, dari India, yang sekarang jejak genetiknya sangat-sangat jelas ada bisa kita lihat di populasi-populasi yang ada di Indonesia. Penelitian ini menghasilkan temuan penting karena sejarah, asal-usul, dan pendataan gen manusia Indonesia sebenarnya terbatas daripada masyarakat di negara lain. Temuan ini bermanfaat sebagai pedoman pengobatan untuk penyakit tertentu yang identik dengan suatu gen. Selain itu, hasil penelitian penting untuk membungkam narasi rasisme dan perpecahan antar kelompok, seperti polemik local pride versus naturalisasi di Timnas Indonesia. Sebab pada kenyataannya, manusia Indonesia memang beragam dan datang dari berbagai tempat. So, jangan sombong dan sok-sokan yang merasa pribumi atau local pride. Dan bagi para pendatang, jangan kurang ajar dan merasa paling terhormat dengan memamerkan nasab. Toh kita di sini, di tanah air ini, statusnya sama, cuman numpang. Jadikan Indonesia rumah besar yang nyaman dan aman. Perbedaan bukan untuk bermusuhan, tapi perbedaan adalah anugerah untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati. Kita ini satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.